2 tahun. Berarti kan benar-benar nggak pernah dicek gitu. Ya sudahlah, sekarang juga jangan, kalau mau kita bisa sendiri kenapa orang Nah, lain gitu kalau Pak ya. bisa sendiri, Orang ya. duit kita kok ya, Iya. kita yang urus lah. Bapandiran Assalamualaikum santai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam, ketemu kembali dengan saya Aulia Badar dalam acara podcast kita Bapandiran Santai. Pandir santai. Acara ini adalah untuk membahas beraneka ragam yang bisa kita angkat sebagai suatu yang baik, tentunya untuk masyarakat ketahui. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Kali ini tamu kita adalah Pak Jody dari BNI. Ada apa sih di BNI? Mau tahu? Oke, kita langsung ketemu dengan dia. Pak Jody, apa kabar? Baik, Bapak Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tambah mantap ya Pak di BNI ya Pak. Ya. Semoga kita diberikan kesehatan semua Pak ya. Iya Pak, apalagi zaman sekarang nih. Iya. Nomor 1 kesehatan Nomor 1 Pak. kesehatan. Nggak ada yang ngalahin. Betul. Pandemi ini mudah-mudahan Pak bisa cepat berlalu ya Pak ya. Amin. Nah, dengan kaitan kayak gini Pak, Ya. ini pandemi gimana sih Pak? Mengganggu sih nggak aktivitas BNI itu sendiri? Kalau pandemi ini kan secara nggak langsung memang terganggu. Artinya yang kita merubah mindset yang dulunya nasabah itu sekarang mulai berkurang datang ke bank. Mungkin Bapak sendiri mungkin sudah terakhir Wah, kapan? saya udah Lama kan? Udah lama nggak ke bank Pak. Artinya nasabah itu akhirnya menghindari datang ke bank. Nah, terus bagaimana strategi kita yang ada di bank ini untuk tetap memenuhi kebutuhan nasabah tanpa mereka datang ke bank. Tuh. Itu yang harus dijawab seperti itu. Seperti apa itu? Nah, Sorry, Pak. iya. Nah, itu BNI punya solusinya. Ya, Makanya kita mempunyai namanya BNI Mobile Banking, M-Banking ya? M-Banking. Oh, saya sudah punya Pak. Nah, gara-gara itu Pak, saya tambah nggak pernah lagi ke bank. Memang dengan mobile banking itu Bapak cuma berbelanja, nggak ada perlu lagi ketemu orang banknya, Betul. nanti belum lagi ada kesehatan, prokes, jaga prokes kan. Betul. Kalau bensin juga kan gitu, waktu juga kan gitu. Jadi itulah dengan banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk transaksi. Betul. Memang sekarang kita harus ngikutin kondisi Pak ya. Betul. Nah, ini salah satu yang solusi yang bagus M-Banking itu. Cuman kan orang juga kan pengen tahu gimana sih untuk bisa dapat fasilitas tersebut. Karena nggak semua orang tahu juga Pak. Ya. Gimana Pak caranya? Jadi caranya ya pertama punya rekening dulu BNI Ya, Mobile. lu pasti tuh harus ya, punya rekening. Terus kemudian bisa setelah itu pas pembukaan tersebut itu sebenarnya kita juga tidak perlu datang ke bank. Kita ada 2 cara. Kalau mau buka rekening, kalau bagi yang belum punya rekening, itu bisa buka melalui kita ada mesin Sonic Pak di kantor Lambung Mangkurat. Itu nama mesin di situ, depan situ di lantai 1 ada namanya mesin Sonic. Sonic. Kenapa Sonic disebutnya? Sonic, jadi buka rekening cukup 3 menit. Wih, cepet bener. Hari Sabtu, hari Minggu, dan juga malam. Kalau Bisa malam, itu? Bisa. Widih. Nah, nanti kayak apa caranya? Itu nggak ada masalah. Satpam atau BNI pada saat jam buka kantor, itu ada kita petugas khusus untuk mengajari. Karena langkahnya gampang, pokoknya cuma tinggal siapkan KTP. KTP aja ya? KTP aja, EKTP itu ya. Nah, siapkan EKTP, nanti isi biodata di situ, kemudian akan muncul ATM-nya. Oh gitu. Jadi Aman nggak Pak? Orang kan masih takut Pak, kayak gitu-gitu tuh. Wah ini kalau kita nggak ketemu dengan pihak langsung pejabat-pejabatnya atau orang-orangnya, kalau ini kan mungkin dianggap, wah ini hanya orang-orang biasa aja. Gimana Pak? Aman ya Pak? aman Pak, jadi karena itu memang resmi dari BNI. Oh resmi ya. Terus akan tercipta nomor rekening, terus kemudian setoran awal itu juga ada mesin namanya CRM, dimasukkan setoran awal situ. Kalau tabungan 250.000. Oh gitu. Nah, masuk setoran gitu, nanti otomatis sudah muncul ATM-nya. Oh jadi masyarakat nggak perlu khawatir lah Nggak ya. perlu khawatir. Jadi kayak apa nih hari sudah Sabtu Minggu, ada bank buka perlu rekening. Nah di situ bisa. Nah sebelum saya kesini tadi nih, di mesin tuh ada antrian 10 mungkin Pak. Wah banyak dong. Buka rekening iya.
Jadi yang buka rekening di Sonic jauh lebih banyak daripada yang di dalam. Iya, di dalam. Counter ya? Iya. Itu yang M-banking ya? Itu yang untuk pembukaan rekening. Oh, pembukaan rekening. Setelah buka rekening, diaktifkan mobile bankingnya. Mobile bankingnya. Nah, pengaktifan mobile banking itu bisa langsung di situ nanti atau via CS di dalam. Berarti harus masuk ke CS-nya nanti diaktifkan. Nah, karena memang kondisi saat ini aktivasi mobile banking ini tergantung nomor handphone, Pak ya. Jadi memang kami mensyaratkan untuk nasabah itu datang sendiri, Pak. Nggak boleh diwakilin ya? Iya, Pak. Karena untuk takutnya begitu ganti nomor handphone ini kan semua transaksi bisa betul. masuk ke handphone orang tersebut. Jadi harus digesekkan ke namanya swab-nya itu di card bahwa memang pemilik nomor handphone ini benar yang punya rekening. Nah, itu untuk menghindari kita terjadinya kejahatan atau penyalahgunaan mobile banking ini di situ, Pak. Nah, jadi masyarakat sudah bisa mandiri lah untuk mendaftarkan sebagai nasabah BNI ya, Pak ya. Betul. Ya, Pak, kelihatannya sekarang ini pola-pola yang simple itu sangat populer, Pak, apalagi pandemi seperti sekarang ini, Pak ya. Iya. Orang waktu mau pergi tadi Pak bilang kalau mau kesini harus prokes dulu. Betul. Apalagi ada juga kantor-kantor itu yang mensyaratkan juga PCR vaksin sekarang. Vaksin lagi, aduh repot banget deh. Iya. Jadi ini salah satu solusi yang bagus untuk masyarakat. Kira-kira tahu nggak, Pak? Apa saja sih yang bisa dilakukan mobile banking? Apa tuh, Pak? Kalau saya sih tahunya mobile banking itu transfer. Ya. Gitu. Apa sebenarnya banyak ya? Banyak, Pak. Jadi fitur-fitur di dalam mobile banking itu yang utama tadi transfer ke bank lain. Ya, Bapak transfer ke bank lain tinggal rebahan, nggak perlu datang. Cuma yang lainnya adalah kayak Bapak bayar listrik. Bayar listrik bisa? Satu. Listrik. Terus apa lagi, Pak? Pulsa. Pulsa bisa? Ya, Bapak isi pulsa. Terus air, bayar tiket, bayar kartu kredit. Banyak, Pak. Berarti yang tempat-tempat yang biasanya ngelayanin itu karena sudah dimanjakan, Pak ya. Dimanjakan, jadi ya memang semua kebutuhan nasabah di situ bisa. Iya. Terus kemudian fitur yang baru ini, Bapak bisa ada fitur namanya Dikado. Apa namanya? Dikado, Pak. Dikado. Kado. Jadi misalkan kayak saya, saudara atau siapa atau orang tua di Jawa, lagi ulang tahun. Nah, saya kirim kado dari situ. Jadi kado nanti diambil di sana. Di situ juga ada ucapan dengan berbagai macam timeline gambar gitu, aplikasi stiker gambar selamat ulang tahun dengan hiasan-hiasannya gitu, Pak. Itu namanya kado. Waduh, Bapak. Kalau misalkan pas anaknya sekolah di Jawa. Sampai saya Bapak ngirim ke orang lain, kalau ngirim ke anak nggak apa-apa. Jangan dong, Pak. Jangan di sini tapi. Ya, terus. Nah, terus ada lagi dengan pembayaran sekarang ini kan, Pak, kalau kita kehilangan handphone, nggak kehilangan deh, ketinggalan ya, Pak ya. Ketinggalan. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Bener, Pak. Iya kan? Saya pusing, Pak. 7 keliling kan? Kalau udah kehilangan handphone. Iya. Nah, ATM dompet ketinggalan. ATM mau Bapak baru duit cash. Nggak bisa ngambil dong. Nggak bisa. Tapi dengan mobile banking Bapak bisa. Bisa, betul. Jadi mengambil tunai tanpa ATM. Betul. Nah, itu bisa dianukan dengan mobile banking, Pak. Gara-gara itu, Pak, saya lupa nomor PIN saya, Pak. PIN ATM saya tuh nggak pernah ngambil. Nggak pernah ngambil. Iya, betul. Ya. Terus fitur yang terbaru lagi yang baru lagi, Pak. Di launching banyak nih fitur. Iya, Pak. Sekarang bisa transfer untuk luar negeri. Wih. Betul. Maksudnya kita antar bank atau gimana? Jadi Bapak tinggal misalkan kayak anak kuliah di luar negeri di Singapura misalkan, atau di mana di Jepang, tinggal banknya di sana yang rekanan BNI di mana, transfer ke sana, Pak. Oh, gitu. Jadi tidak perlu pakai harus datang ke bank terus habis itu kirim ngisi aplikasi yang ini banyak itu. Jadi cukup harus ke banknya juga. Enggak, pakai mobile banking bisa. Oh, enggak, maksud saya misalnya nih, anak saya kuliah di Universitas Tokyo. Itu ngirimnya ke universitasnya atau ke
ke banknya? ke banknya, Oh, ke ke banknya. rekening anaknya, Ke rekening anaknya ya? Iya. Oh gitu. ke rekening anaknya. Sama kayak transfer di Ya, Indonesia. ya. Betul. Oh, udah seperti itu ya Pak ya? Sudah. Tambah mantep aja kalau kayak gitu. Iya, makanya ya sekarang sambil ngopi, boleh Minum Pak. Nah, sambil ini terus kita mobile banking, Iya. nah, nggak perlu lagi. Pak buka masker. Oh iya. Kok jadi kayak Sri Mulat? Ini baru yang pertama kali nih, lucu nih. Tapi asik. Jadi seperti itu ya. Iya. Mobile banking itu sangat membantu kita semua ya Pak ya. Dan pastinya safe ya Pak ya. Safe, Pak. Bisa disampaikan safe-nya seperti apa? Sampai bagaimana Pak? Jadi di fitur ini, begitu Bapak masuk mobile banking, itu akan diminta user, ya kan? User itu Bapak masukkan, itu pun diminta PIN. Nah, PIN Bapak masukkan, itu nanti begitu Bapak transaksi transfer, diminta PIN yang kedua. Jadi double PIN. Artinya kalau saya cuma ngerti PIN Bapak yang pertama, nggak bisa transaksi. Iya. Kecuali saya ngerti dua-duanya. Jadi pelindungan double Pak, double PIN. Iya, betul Pak. Dengan double PIN. Nah, jadi dengan double PIN itu diharapkan nasabah lebih terlindungi dari transaksinya. Lebih aman gitu ya. Ya, Kalau kan banyak juga kasus-kasus pembobolan, penipuan. Bisa gak tuh kita nanti di kayak gitu Pak? pembobolan. Ya misalnya nomor kita ketahuan gitu kan. Itu kan banyak urutan-urutannya. Keamanannya sampai sejauh mana kan? Iya. Sebenarnya asalkan kita tidak memberitahukan informasi-informasi rahasia yang ada di kita, contoh kita nggak memberikan nomor PIN kita, PIN-nya. nomor ATM 3 ATM di belakang, terus kemudian OTP kalau kita dikirim OTP ke SMS, kadang-kadang ada yang ngaku dari Ngaku bank, itu, jangan dilayani itu, Pak, ya? Jangan, coba Pak OTP-nya berapa, nah itu jangan Pak. Oh. OTP itu hanya dikirim ke handphone Bapak dan tidak boleh orang lain tahu. Jadi kalau hal-hal itu tidak diinformasikan masih aman Kalau sekali. mau tahu yang benarnya, misalnya ada telepon dari bank dari pihak Bapak BNI itu, bagaimana tahunya Pak? Kan suka ada yang telepon, kami dari BNI ini, itu bagaimana tahunya dari mana? Ya, jadi memang sekarang pun kayak di kantor saya ini sistem marketing kan melalui call ya Pak ya. Ya. Karena nasabah tidak datang ke bank, makanya kita jemput bola menginformasikan ke. Kendalanya memang hampir banyak sekali yang menganggap penipuan Pak. Ya. Memang ini kami juga dilema memang karena banyaknya penipuan di luar untuk membedakan yang aspal asli Nah, tapi tapi ini atau palsu ya. ini yang mana kan gitu Nah, Pak iya. ya makanya kadang-kadang ya kami kami hanya sekedar menginformasikan Pak produk, kami tidak minta PIN, tidak minta ini. Dan pertama tapi memang kita jelaskan saya namanya Jody, bertugas di BNI cabang ini, nomor NPP saya segini. Nah Itu ngomong apa WA? ngomong Pak, telepon, Ngomong ya? by phone, Telepon. by phone. Kalau kan kita memang kita telepon biasanya ada kita kasih data leads nasabah-nasabah yang perlu di follow up. Ada yang pakai WA karena banyak, Iya. ada beberapa di telepon. Nah, say hello Pak. Saya hello ya. Lah menyapa nasabah lah seperti itulah. Saya barusan dapat nih Pak dari BNI. WA. WA. Oh ya. Nah, ini Pak, waktu Bapak ke sana kurang ini bisa bantu. Ya. Oh ya. Pokoknya kalau ada WA-nya itu minta PIN, OTP, nggak usah dipenuhi Pak, pastian. Tapi kalau hanya mempromo produk ini sekarang produk terbaru ini. Nah itu nggak apa-apa. Ya kita harus pilah-pilah lah. Kita Pilah-pilah. juga ini mungkin perlu juga dipahami nasabah. Nasabah juga harus smart ya Pak ya. Ya. Ya jangan sampai gaptek banget, Nah, jangan iya, sampai betul, nggak Pak. ngerti. Betul. Ya belajarlah sedikit-sedikitnya, Betul. jangan sampai juga nanti seolah-olah kok nggak dikasih tahu, kok nggak. Betul, Pak. Padahal kita sendiri yang nggak tahu Ya. kan gitu. Jadi jangan 100% kita yang melepaskan pada Betul pihak Pak. bank. Nah ini ada yang menarik kan kalau Bapak dengar kemarin ada beberapa bank kebobolan. Nah, gimana tuh? Hampir setahun gitu kan nasabah titip ke petugas bank. Terus ternyata hampir ini baru ketahuan ternyata nggak pernah disetor. Itu sebenarnya banyak ada nasabah-nasabah yang nanya ke saya, Pak, pengamannya seperti apa kalau bank aja itu. Sebenarnya ini simple Pak, saya bilang. Gampang sekali. Kalau Bapak aktif mobile banking,
Terus Bapak percaya sama saya, maksudnya gini Pak Jody, ini saya ada 1 miliar tolong setorkan. Misalkan saya nggak ada Pak, nggak ada. ya Bapak kan 2 miliar kan, ya Amin. 1 miliar setorkan. Nah setelah itu Bapak tinggal cek di mobile banking, masuk nggak duitnya? Kelihatan Pak, fiturnya ada. Nah, gitu. rata-rata yang kebobolan adalah nasabah-nasabah yang tidak pernah bertransaksi mobile banking. Jadi cara ngeceknya itu dia hanya berdasarkan paling Bapak sudah Pak, tapi Bapak nggak ngecek sendiri, bener nggak saya setorkan kan gitu. Iya. Saya kalau ini kan lihat ada Kelihatan iya saya bohong nggak, iya saya bohong nggak kan gitu. Mana nggak masuk di sini? Iya. Ini kan ketahuannya setelah setahun, setelah hampir 2 tahun, berarti kan bener-bener nggak pernah dicek gitu. Ya sudahlah, sekarang juga jangan, kalau memang kita bisa sendiri kenapa orang Nah, lain gitu kalau Pak ya. bisa sendiri, Orang ya. duit kita kok ya, Iya. kita yang ngurus lah. Betul. Ntar kalau udah hilang nyalain orang aja kan. Iya. Ya itu Pak ya, seperti itu kondisinya yang perlu nasabah ketahui ya. Nah sekarang kita beralih Pak, ini kan dalam kondisi seperti sekarang ini kan, pandemi tentunya banyak masyarakat yang bisnisnya terpuruk ya, Banyak, gitu Pak. ya. Betul. Yang perlu dibantu juga kayak Betul. gimana. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, misalnya UMKM, Pak. UMKM, betul. Itu BNI membantunya sampai sejauh mana untuk UMKM? Jadi memang betul Bapak, UMKM ini dari bencana pandemi ini paling terdampak. Iya, betul. Dari beberapa pemerintah itu sudah membantu dengan memberikan banyak stimulus-stimulus. Salah satunya BUMN diminta untuk memberikan kredit usaha rakyat atau KUR. Pak. KUR ya. Ya. Itu nanti tergabung sebenarnya kalau nasionalnya nyanyinya PEN, ya. Pemulihan Ekonomi Nasional, tapi kreditnya namanya KUR kredit usaha tetap ya. rakyat. Nah, jadi apa sih stimulusnya? Satu, bunga yang sangat murah sekali, 6% dengan syarat yang sangat simpel, surat keterangan usaha saja, terus kemudian usaha sudah berjalan minimal 6 bulan saja. 6 bulan? 6 bulan. Kalau waktu itu sampai 2 tahun. 2 tahun, sekarang 6 bulan. Bagus. 6 bulan. Terus kemudian habis itu proses juga cepat, 3 hari bisa cair. Nah seperti itu Pak yang anunya. Nah bagaimana banyak yang nasabah KUR itu begitu kemarin sebelum pandemi sudah ngambil KUR, pada saat pandemi terkena dampak. Nah itu gimana tuh? Nah itu banyak yang seperti itu. Kewajibannya gimana kewajiban? Nah artinya dia awalnya mampu, walaupun KUR itu sudah murah, mampu membayar pokok sama bunganya dengan 6%. Kalau normal Pak, bunga itu di atas 10-11 Pak ya. Iya. Ini ada subsidi jadi tinggal 6%. Nah, stimulusnya adalah pemerintah waktu awal dulu pandemi, pemerintah itu memberikan free angsuran 6 bulan Pak. Free 6 bulan? 6 bulan, jadi nggak sama sekali waktu awal dulu Pak ya. Nggak kena denda juga nggak bayar itu? Iya, nggak kena. Jadi minta ke bank-bank supaya di-free-kan 6 bulan, istilahnya yang bayar pemerintah. 6 bulan kedua pemerintah memberikan 50%. Ada lagi 50%. Cuma ini gini, kami melihat ada tanda kutip yang nakal gitu. Wah, Pak. masa udah dikasih kayak gitu masih nakal juga Pak? Bukan nakalnya begini, harusnya dia nggak terdampak karena dengar ada itu ngakunya dia terdampak. Ntar bener-bener kena loh Pak. Jadi daftar dia supaya masuk, supaya dapat itu, padahal dia sebenarnya sama sekali nggak terpengaruh. Kan ada yang sama sekali nggak terpengaruh, ada juga Pak, yang transaksinya masih tinggi. Contohnya apa yang nggak terpengaruh? Contoh kalau ini makanan. Pak, makanan malah contoh ini misalnya contoh bawang kemarin. Bawang. Beberapa bawang malah saya lihat kebutuhan ini makin lama makin naik malah. Iya betul. Kebetulan bawang kan biasanya dari Bima ya. Iya. Petani-petani bawang yang di sini kebutuhan itu kan sangat tinggi. Jadi Iya. pandemi nggak pandemi tetap perlu banyak, makan tambah banyak lagi. Iya. Nah tapi kalau yang ini nggak nakal, maksudnya saya nggak nyontohkan yang di beliau, bukan. Tapi ada yang sebenarnya yang lain lah, di tempat lain lah. Tempat lain. Nah jadi seperti itu. Terus kalau sekarang ini tahun ini hanya diberi, memang masih dikasih stimulus berupa restrak Pak. Restrak itu semacam oke, sementara kamu bayar bunganya saja. Ini hampir 60% Pak
yang kami restruct. Dari saya ada nasabah itu Berapa banyak nasabah di untuk sini? kurnya Pak ya, untuk kurnya. di tempat saya aja kurnya sekitar 400 Oh, 400. sekian lah. Itu 60%-nya itu sudah di Restruct. restruct. Jadi hanya tinggal bayar bunga, pokoknya Nantilah urusan kalau udah jadi tinggal selesai. iya maksimal 6 bulan hanya bayar sampai Bunganya aja. sampai menumbuhkan untuk dia Survive lagi ya. recovery kembali gitu Pak. Recovery. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lakukan Memang untuk UMKM gitu. BNI harus ikut dalam seperti itu Pak ya, karena Betul. kalau nggak dibantu kasihan juga UMKM Pak. Betul Pak, betul. Dia sekarang makan aja susah misalnya gitu ya. Iya. Pak. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena sebagai usaha juga harus punya langkah-langkah supaya usaha dia tetap jalan gitu. Betul. Jangan langsung to the point aja, wah udah kena pandemi ya udah, jangan gitu. Harus punya juga ya Iya. bagaimana merubah usahanya. Karena sekarang dengan pola sekarang ini kan banyak usaha yang berubah dengan online. Ya kan? Betul, semua sumbernya Oh, online. itu Beli barang online. ada gak UMKM dari Bapak yang dalam kondisi pandemi ini merubah pola usahanya ke dalam? Banyak Pak. Banyak? Banyak. Cuma memang tergantung, saya lihat tergantung yang Pak ya. Kalau usia Pak, kadang-kadang kalau yang usia menengah tua gitu biasanya nggak online ya. Tapi kalau masih muda dia ada online-nya pasti gitu. Yang muda-muda ya gitu. Itu anunya gitu. Ya tapi kan yang tua punya anak muda, masa nggak bisa Iya. minta sama anaknya? Sekarang kan udah pada pinter. Iya. Tapi ada ya Pak ya kayak Ada. gitu. Dan ini juga mereka cukup survive jadinya ya Pak. Ya? Survive sebenarnya kan karena Alhamdulillah. sekarang persaingnya di online Pak ya. Betul betul. Dan selalu kalau kita UMKM itu kita juga tawarkan agen 46 Pak namanya Pak. Agen 46, Iya. Agen ini Pak, James Rahasia, Bond. James Bond. Apa tuh Pak, Agen 46 tuh Pak? Jadi agen 46 ini cocok untuk UMKM. Sebenarnya bisa untuk tambahan penghasilan bagi UMKM. Oh. Ke depan tuh kantor bank tuh akan semakin lama bukan semakin banyak, semakin berkurang. Karena ketidakefisiensinya makin banyak kantor cabang, Pak. Nah, agen 46 ini merupakan solusi untuk pembukaan kantor. Bagi bank jauh lebih hemat. Misalkan Bapak jadi agen 46. Branding semua dari kami. Bapak yang perlu Bapak ini kan hanya perlu kuota internet dan laptop. Sistem dari kami. Di situ Bapak akan jadi kantor cabang BNI. Semua transaksi yang BNI lakukan bisa dilakukan di Bapak. Tarik, tunai, setor, bayar listrik, air, semua bisa dilakukan. Nah, setiap kali ada pembayaran itu Bapak dapat fee-nya. Dapat fee-nya gitu. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya minimal paling bisa bayar untuk gaji pegawai lah. Oh, jadi kayak gitu Pak ya? Iya. Oh. Berarti antara bisa dong ya? Jadi agen. Bisa, apalagi Bapak strategis di sini. Wah, ini strategis ya? Iya. Ya, nanti saya lapor Jakarta ditawarin jadi agen BNI di sini. Karena apa yang nggak boleh ya? Iya. Serba mungkin. Serba Iya mungkin, Pak, Pak. nih Pak, kita tentunya juga mikirin kan bagaimana supaya masyarakat bisa lebih baik. Kalau dari BNI kan punya CSR. CSR-nya itu disalurkan kemana aja Pak? Oh, iya. Jadi semua CSR yang saya atau satu Kalimantan ini akan dipul ke wilayah dulu, Pak. Wilayah akan karena kami tidak ada anggaran CSR, semua CSR harus dikumpulkan di wilayah, lalu diminta persetujuan dari pusat. Tapi hal-hal mana yang bisa dimintakan CSR? Ada beberapa bidang, Pak. Contoh untuk pendidikan itu misalnya beasiswa ya? Iya, beasiswa. Itu bisa. Terus kemudian tuh yang kemarin itu untuk bantuan gedung. Oh, ada juga gedung. Ada. Terus kemudian yang kesehatan. Kesehatan kemarin ambulan. Nah, jadi musola juga ada. Musola, ibadah, masjid rumah atau ibadah. tempat ibadah, masjid atau. Jadi itu bidang-bidang itu Pak yang Dia spesifik banget ya Pak ya. spek-spek itu. Dan ini sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan CSR ya dari BNI ini
membantu atau Amin. mengurangilah beban masyarakat yang Amin. kondisi pandemi seperti Amin. sekarang ini, dan berdoa ya supaya pandemi ini segera berlalu. Amin, amin, Semoga bisa berjalan dengan semestinya kehidupan Amin. ini. Amin. Itulah bincang-bincang saya dengan Pak Jody. Pak Jody, ini jabatan sekarang apa nih Pak? Saya pemimpin BNI cabang Banjarmasin. Nah, pemimpin BNI cabang Banjarmasin. Jadi kalau ada apa-apa dengan BNI, datang aja ke Pak Jody. Semua beres pokoknya. Jadi intinya seperti itu. Tadi bincang-bincang cukup baik Pak. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan berharap BNI tetap eksis dan sukses dan makin Terima berkembang. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.